Mata kuliah paling disukain? Santri. Oke. Dosen yang paling difavoritin? PI. PI. Terus dosen yang paling killer? Itu boleh pakai tit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga administrasi publik dimanapun kalian berada, khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Gimana puasanya? Masih aman kan? Belum ada yang batal? Ingat ya, jangan sampai godin, pokoknya harus kuat sampai akhir. Oh iya, kenalin, aku Anisha Safitriani yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan di Ministrat Podcast episode spesial Ramadan bersama Bapak Kajur kita tercinta, Bapak Hairul Umam. Oh ya, sebelum itu akan ada opening dulu nih yang akan lewat, so stay tune. Nah, sekarang di sebelah saya udah ada Bapak Umam, Bapak Kajur kita tercinta. Gimana Pak kabarnya? Baik? Alhamdulillah tetap gemuk. Kalau saya tetap kecil kan, saya tetap gemuk. Alhamdulillah, udah lama ya Pak kita udah ketemu sama mahasiswa, nggak ngajar gitu. Gimana sih Pak rasanya, sepi nggak sih, beda nggak sih sama sebelumnya? Ya memang sih kalau karena daring ya, karena daring dan kondisinya COVID sekarang, harusnya tadi pas opening kita buka dulu masker jadi kayak mata najwa gitu ya, tapi ya udahlah. Jadi ya karena daring mungkin di UIN, di kampus semua sepi ya kan. Ya saya paling kan hanya berdua bareng dengan Pak Faisal di ruangan gitu kan, ngobrol-ngobrol, udah jarang mahasiswa, galau gitu kan. Ya paling gitu aja kegiatan saya sehari-hari. Beda kalau banyak mahasiswa kan, kalau mahasiswa kan enak kita bisa ngobrol, bisa apa kan kayak gitu. Bisa nongkrong, bisa nongkrong di DPR. Oh ya, sekarang kan udah ada 2 angkatan nih mahasiswa baru yang masuk ke UIN, angkatan 2020 sama 2021. Coming soon ya kalau 2021. Oh ya, 2021 masih coming soon ya. Itu kan semuanya sekarang serba online gitu ya Pak, apalagi maba gitu, belum ngerasain PBAK, belum ngerasain OKAP offline gitu. Gimana sih Pak rasanya, kayak beda nggak sih dari sebelumnya? Ya pasti sih untuk yang mahasiswa baru yang angkatan 2020 atau mungkin nanti 2021. Tapi kalau kayaknya kalau angkatan 2021 kayaknya ya, mudah-mudahan sih, karena kemarin kita dosen sama staf di UIN sudah disuntik vaksin tahap pertama, lalu bulan depan kita akan disuntik vaksin tahap kedua. Insya Allah mudah-mudahan kita offline ya. Jadi untuk yang 2021 kayaknya mudah-mudahan offline. Tapi kalau yang 2020 kemarin mahasiswa baru 1 tahun nih nggak pernah ketemu ngelihat gantengnya Kajur gitu kan, kayak gitu. Kalau nggak pernah ketemu ngelihat cantiknya Ica gitu kan. Jadi memang pasti akan berbeda ketika kita banyak berdiskusi atau mungkin ngajar, termasuk maba itu kan kayak OKAP kemarin kan kita online juga gitu kan. Pasti beda lah, suasana kebersamaannya pasti beda, suasana saling merangkulnya juga beda, satu sama lainnya mungkin antara adik kelas dengan kakak kelas gapnya beda lah ya. Gapnya beda, itu aja sih yang beda. Terus bahas persiapan pembelajaran daring nih Pak, gimana sih yang disiapin sama AP sendiri tuh, susah nggak sih Pak? Daring yang kemarin ya? Yang waktu itu, yang daring yang dulu itu sebetulnya agak kebingungan ya, karena tiba-tiba stuck kan, tiba-tiba semua harus di rumah. Dulu saya masih ingat, dulu kita baru masuk pertemuan itu 1 minggu ya kan, baru masuk 1 minggu tiba-tiba langsung keluar SK harus di rumah. Dan kita berpikirnya ya paling 1 bulan lah kan ya kan, paling 1 bulan 2 bulan, tahunya ternyata berat 1 tahun kita ini. Tapi alhamdulillah kan rektor kita Pak Prof Mahmud termasuk jajaran pimpinan yang lainnya sudah menginstruksikan semuanya, dari mulai website, aplikasi semua dibenerin. Tapi ya emang yang agak sulit itu sosialisasi. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mahasiswa ada LMS, ada apa ya, pasti agak-agak susah ya. Karena kita baru kurang lebih 6 bulan 1 tahun ini kan ngegunain aplikasi online, semuanya harus gitu kan mengikuti itu.
Mungkin kalau buat teman-teman mahasiswa yang umurnya umur 20-an, belasan ya ke 20 lebih biasa kan. Tapi kan kadang-kadang kita banyak beberapa dosen kita sudah ada yang sepuh, yang belajar online-onlinean itu harus agak bertahap. Nah, itu yang agak susah tuh di sana sih, Ca. Dari tadi kan kita udah asik nih ngobrol, tapi dari Bapak Kajur kita sendiri belum ada perkenalan. Boleh dong Pak dikenalin? Oh ya. Latar belakangnya, kuliah dulu di mana dulu, hobinya apa gitu kan? Oh ya. Nama saya Hairul Umam ya. Dipanggil biasa Umam ya kayak gitu. Kalau dulu dipanggilnya saya asli keturunan Cipadung sebetulnya. Jadi saya lahir di Bandung ya. Orang tua saya Majalengka, ibu saya Garut, sebetulnya makanya dulu disebut Ceng ya, Ceng. Nah, kalau Aceng itu kan biasanya orang-orang Garut tuh biasanya Aceng ya, kayak gitu. Saya sekolah di Bandung dari SD, SMP, SMA saya sempat di Sukabumi di pesantren, di boarding school di Hayatan Thayyibah, kuliah sempat keluar ke Malaysia. Kayak gitu. Kalau S2, S3, S1 juga sempat ada degree juga di Sukabumi, ngambil yang administrasi negaranya. Lalu S2-nya di UIN, sekarang lagi S3 di Unpad sih sebetulnya, ngambil kuliah administrasi publik. Jadi ya gitu-gitu aja sih. Mantap ya Pak, nggak jauh-jauh, pokoknya dari Indonesia, masih di dalam Indonesia ya teman-teman. Yeah. Nah kita sekarang throwback dulu nih ke masa lalu. Dulu kan sebelum jadi administrasi publik itu masih jadi administrasi negara. Yeah. Dan belum di FISIP juga ya Pak? Betul. Masih di Syarkum. Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, masih di Syarkum, Fakultas Syariah dan Hukum. Itu gimana sih Pak sejarahnya, kenapa bisa pindah ke FISIP dan kenapa bisa berubah nama dari administrasi negara jadi ke administrasi publik? Jadi sebetulnya dulu tuh FISIP itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sebetulnya sudah masuk ke dalam roadmap pengembangan Universitas Islam Negeri. Jadi kan dulu UIN ini kan IAIN tadinya, Institut Agama Islam. Nah, jadi ganti tuh jadi universitas. Salah beberapa fakultas yang disiapkan ketika ada perubahan universitas itu salah satunya FISIP, ada saintek, ada psikologi kan. Nah, untuk pertama supaya FISIP itu jadi, itu minimal kan ada beberapa prodi yang sudah terbentuk. Nah, tapi prodi yang terbentuk ini ada sosiologi kan, disimpannya, dititipinnya, atau dibinanya di Usurudin gitu. Ada administrasi publik, disimpan dan dititipkannya dan dibinanya di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu tahun 2007-2008. Jadi dulu Pak Sahya Anggara, Prof. Sahya Anggara sekarang yang udah jadi guru besar ya, Prof. Sahya, itu ketua jurusan pertama. Dulu sekretaris jurusannya dulu Pak Haji Aden Rosadi, sekarang wakil dekan 3 di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu yang pertama. 2011 kajurnya Pak Sahya, saya sekretaris jurusan sempat. Terus 2013 kita pindah ke FISIP ya, bukan pindah sih sebetulnya, kita sebagai pelopor malah, saya berani bilang itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengklaim yang lain pelopor, prodi yang lain pelopor, enggak lah. Jadi prodi administrasi negara dulu itu pelopor pendirian FISIP bersama sosiologi tentunya ya, pendirian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan kita merubah nomenklatur nama itu di tahun 2016. Jadi dulu kenapa administrasi negara? Karena memang dulu nomenklatur di Kementerian Pendidikannya administrasi negara. 2015 ada peraturan menteri, gelarnya itu dulu SIP kita kan, sarjana ilmu pemerintahan ya, ada sarjana ilmu politik ya. Nah sekarang ganti menjadi sarjana administrasi publik. Karena apa? Nama nomenklaturnya diganti administrasi publik. Meskipun di kampus yang lain masih ada juga yang pakai administrasi negara, tapi umumnya udah administrasi publik gitu. Dari 2016 ke sini. Kayak gitulah singkatnya. Oh ya Pak, dengar-dengar nih kan Apel lagi mau akreditasi jurusan gitu ya? Iya. Nah, kira-kira apa aja sih Pak persiapan? Sebetulnya gini sih, kalau akreditasi itu nggak perlu banyak persiapan seharusnya. Kalau misalnya kita sudah siap. Jadi kalau misalnya menurut saya, apakah kita siap akreditasi? Mau hari ini pun mau diakreditasi, hayu gitu. Karena saya yakin sih administrasi publik UIM kita ini sebetulnya udah more better lah dibanding dibanding dulu. Jadi dulu kita akreditasi pertama itu 2012, Cak.
itu administrasi negara tuh kita dapat angkanya itu pas banget C gitu ya, yang memang karena kita belum ada alumni, jadi kita belum ada alumni, itu pasti nilainya kecil. 2016 kita reakreditasi, nilai kita sebetulnya sudah B tapi gemuk kayak gitu, B nya udah lumayan agak gede. Dulu saya masih ingat dari Ban PT bilang administrasi publik itu prodi se-Indonesia jarang atau gak pernah bahkan ada yang dari C langsung ke A gitu. Padahal kita sebetulnya dulu sudah lumayan layak untuk dapat A, tapi tidak ada tuh yang tiba-tiba dari C ke A. Ada dulu katanya Universitas Indonesia yang dari C langsung ke A, tapi tiba-tiba langsung ke C lagi kayak gitu. Jadi memang kultur di administrasi publik di Indonesia ini kayak gitu. Nah sekarang 2021 kita target itu akreditasi kita ya ke Ban PT ya, ke Ban PT targetnya sih unggul. Jadi kalau sekarang itu A itu nggak ada istilah A. Nggak ada istilah akreditasi A, B, C, tapi unggul, baik sekali dan baik. Nah agak berat sekarang istilah unggul itu, makanya target kita tuh udah baik sekali, minimal, unggul, maksimal. Jadi di UIN Bandung sendiri belum ada tuh yang unggul. Nah, yang A sih banyak kan ya, A, karena dulu tuh itu dulu standarnya 7, sekarang 9 standar. Jadi udah banyak lagi, tapi alhamdulillah so far sih sebetulnya kalau kita mau pede-pedean ya, boleh pede-pedean kan? Harus. Boleh kan? Boleh pede-pedean ya. Kita itu sebetulnya sekarang kalau jadi di Indonesia itu ada indeks yang namanya ranking indeks di Sinta. Sinta itu kalau tulisan-tulisan dosen, tulisan khususnya dosen ya, itu digabungkan di satu jurusan lalu membuat satu nilai gitu ya, di indeks di Ristek itu ada di Kemenristek. Se-Indonesia itu administrasi publik kita itu ada di ranking 6 se-Indonesia dari 220-an ya, bahkan di Jawa Barat itu kita kedua. Jadi kadang-kadang kita selalu bilang bahwa oh AP kita itu kok AP Win apaan sih gitu ya. Enggak loh, sebetulnya kita udah move on gitu ya, udah ke atas, cuman orang belum tahu aja mungkin karena ketawanya ya kita nih di Cibiru gitu ya, Cipadung gitu ya, padahal enggak lah, kita sudah cukup nasional sebetulnya kayak gitu Ca. Kemarin kita sempet bikin question box di Instagram buat kesan-pesan dan pertanyaan seputar Bapak Kajar kita tercinta. Boleh kita bacain dulu ya teman-teman. Sip. Ada nih dari Tri Agung. Pertanyaannya, yang terhormat Pak Umam yang saya cintai, tips cepat lulus dong Pak untuk yang semester akhir. Bentar, ini Tri Agung nih cowok kan? Cowok. Kenapa yang cintai? Asal ku terlihat ya. Bahasa ya. Cowok mencintai saya. Nggak apa-apa. Dicintai oleh seluruh mahasiswa. Ya, trik pada saat kita pengen cepat lulus, yang pertama saya selalu bilang tuh dari semester awal, hati-hati jebakan-jebakan semester akhir. Jebakan semester akhir itu kayak apa? Kayak misalnya kalian melambat-lambatin yang namanya tahfiz, melambat-lambatin yang namanya TOEFL, itu biasanya jebakan semester akhir. Baru pas lagi di akhir-akhir kalian baru burung musuh, you know. Burung musuh itu apa? Cepet-cepet ya, cepet-cepet baru apa namanya tuh beresin tuh apa namanya tahfiz dan yang lain-lain, padahal itu di akhir kita harus ini. Nah itu kalau mau cepat yang kayak gitu-gitu dicicil dari awal, dari semester awal. Terus dari mulai kayak model Ica nih, sekarang semester berapa? Semester 6. Nah dari mulai semester 6 itu harus sudah mulai riset gitu, harus sudah mulai membuat tugas akhir. Step tugas akhir itu sudah selesai. Semester 6 udah mulai start tugas akhir, semester 7 itu sudah mulai UP. Awal-awal tuh udah mulai siap sidang usulan penelitian tuh. Jadi semester 8 awal itu kayak menurut beberapa orang tuh kayak udah sekarang tuh ada Teriska gitu ya, yang angkatan 2008 yang bulan Mei ini udah mau sidang tuh. Jadi udah 3 tahun setengah, hanya 3 tahun setengah kali ya, itu udah bisa lolos. Jadi itu sih triknya. Jadi kalau belajar sih saya pikir udah banyak ya trik-trik. Jadi trik yang ini mah, yang paling penting mah syarat-syarat beresin dari awal ya. Terus dari semester 6 itu harus sudah mulai UP sih. Semester udah mulai mempersiapkan UP. Terus recokin dosen pembimbing gitu aja sih.
bikin dosen pembimbing tuh Ya, ya, gue harus recokin harus recokin dosen pembimbing karena biasanya dosen pembimbing kan nggak ngerecokin ya, kecuali kalau ya mungkin ada yang bimbingan akademik saya pasti direcokin sama saya. Direcokin ya, ada beberapa dosen pembimbing yang ngerecokin ya, misalnya nanyain kapan UP, tapi ada juga yang diem gitu ya, cuek kayak Rizky Febian ya, itulah. Dari Naufal Muzaki, pasti Bapak udah tahu ya Naufal Muzaki. Teman-teman juga udah pada tahu kan Naufal Muzaki itu siapa? Si Ketua HMJ Administrasi Publik Kabinet Abipraya yang klinis. Makanya tadi saya pakai minyak rambut dulu kalau sama ini gitu kan. Yang wangi banget gitu ya. Mau tanya sama Pak Kajur tercinta. Aduh, sudah dewa ya. Pesan-kesan untuk HMJ Kabinet Abipraya itu apa aja sih Pak? Iya, kalau yang HMJ, tiap HMJ saya pikir tiap angkatan punya kelebihan masing-masing ya, punya prestasi masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih baik, semuanya baik. Saya mengalami sih hampir dari HMJ pertama sampai HMJ sekarang gitu. Saya mengalami ikut menggagas beberapa kegiatan dengan HMJ. Semuanya baik, tapi yang HMJ sekarang ini kenapa jadi istimewa buat saya karena kalian bergerak di awan gitu, nanti nggak? Ini maksud bergerak di awan itu satu periode ini kan daring ya? Iya. Iya kan? Makanya bergeraknya di awan gitu kan. Jadi cloud semua kan ya, kerjaannya kerjaan cloud gitu ya. Tapi ketika daring seperti ini, kalau karena mungkin kita dari luar, silakan boleh cek di luar AP. Saya yakin HMJ yang paling aktif kayaknya di UIN khususnya AP sih kayaknya selama daring ini ya. Jadi saya pikir nggak semua, mau dari pihak wakil rektor, mau dari pihak manapun. Kalau wakil rektornya dari FISIP kayaknya mengakui kayaknya. Kalau rektornya dari FISIP kayaknya mengakui bahwa tapi bolehlah lihat di timeline Instagram di mana-mana AP sudah jadi buah bibir lah, saya pikir kayak gitu. Emang bener juga sih, HMJ AP itu kalau bisa dinilai teraktif gitu IG-nya di FISIP gitu ya. Bahkan di UIN. Wow. Bahkan di UIN. Jadi kalau misalnya saya pikir di UIN juga nggak ada yang lawan ya. Kalau ada yang lawan bolehlah hubungi rumah saya. Ada dari Aldin Alfarizi, semoga selalu diberikan sehat, panjang umur Pak. Ya, menjilat karena dia pembimbingnya saya. Lanjut. Parah ya kamu Aldin, ternyata ada maksud. Dari Muhammad Dane, serang banget punya Kajur yang asik dan kalau ngajar enjoy banget, sehat terus Pak Kajur. Amin. Emang sih bisa sebetulnya sih justru saya jarang masuk sebetulnya. Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau justru enjoy-nya itu gara-gara jarang masuk. Iya. Tapi kalau boleh jujur, Pak Umam ini salah satu Kajur yang gaul ya, menurut saya gaul, terus metal abis, dan karena dilihat dari postingannya selalu aktif gitu kan, eksis juga gitu. Oh iya. Jadi mau ngebawa apa nih biar bisa dilihat oleh masyarakat luas. Iya sih sebetulnya, karena kenapa saya bilang saya dulu berpikir AP itu minimal tahu orang-orang UIN tuh nggak ada yang nanya lagi emang di UIN ada AP gitu kan ya. Dan sekarang orang-orang Bandung jangan sampai dibilang bahwa emang di Cipadung ada AP gitu. Nah sekarang di nasional kita harus berpikir bahwa oh ternyata AP UIN tuh paling bagus. Udah gitu aja sih. Simpel, jadi kita memang harus sedikit, bukan harus ya, semua anak AP dan semua justru dosen sekarang harus narsis lah ya, harus narsis. Jadi harus narsis dan eksis, karena kalau nggak kayak gitu kita orang nggak bakal tahu prestasi dari jurusan kita. Seperti tadi ya yang itu mahasiswa kita kan kemarin di beberapa kegiatan temu admi jadi yang terbaik juga sebetulnya kan kayak gitu. Mungkin segitu aja kali ya obrolan. Bentar dulu Cak. Di balik saya yang nanya ke Ica sekarang.
Enggak, tenang aja, bukan sidang. Ini pertanyaan cepat dari Kajul ke mahasiswa. Boleh. Ya. Mata kuliah paling disukain? Santri. Oke. Dosen yang paling difavoritin? PI. Terus dosen yang paling killer? Itu boleh pakai tit ya. Di UIN mahal apa murah? Murah, oke. Sip, udah cukup segitu aja. Thank you ya teman-teman. Lumayan deg-degan ya ternyata. Kayak lagi ditanya pas sidang proposal. Latihan buat tahun depan. Mungkin segitu aja kali ya episode kita kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe semua sosial media HMJ di bawah ini. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Bapak. Apa Pak namanya? Itulah, saya lupa. Itulah, nanti kita tulis Nanti di bawah ini ditulis ya. pokoknya. Tapi jangan lupa juga follow sekarang AP punya Instagram ya, namanya AP Edutainment. Oh, ya. Kayak gitu, termasuk YouTube-nya juga. Ada di bawah sini. Pokoknya ada di bawah. Jangan lupa ya, di follow semua Instagram dan sosial media HMC dan jurusan Administrasi Ya. Publik. Tidak perlu follow, istri saya tidak perlu. Tidak perlu follow. Ya, cukup saya saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next episode. Ya, Bye-bye. sip.